Hadirin suatu kehormatan bagi kita dan saya mohon untuk tepuk tangan semuanya. Baru Kepala Dinas dan Kepala Badan Lingkup yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Ya, Pak. Jadi di Kementerian Pertanian ini punya binaan 82 SMK PP, itu siswa aktifnya sebanyak 22.000. Selain itu juga memiliki 6 sekolah tinggi pendidikan pertanian yang mahasiswa aktifnya kurang lebih 2.300. Selain itu juga bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra atau perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini sebanyak 14 perguruan tinggi yang ada fakultas pertanian maupun peternakan. Nah, ini semua dalam rangka mempersiapkan SDM pertanian baik aparatur maupun non aparatur yang kita tahu saat ini memang harus segera dilakukan regenerasi petani. Mereka inilah yang nanti akan membangun pertanian masa depan, pertanian modern, pertanian maju, yang berkelanjutan dengan pendekatan bioindustri. Sudah cukup tersediakah SDM ini Pak? Kan begitu luasnya jangkauan pertanian di tanah air nih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau ukuran jumlah sebenarnya sudah cukup banyak. Permasalahannya adalah tidak semua lulusan SMKPP maupun lulusan perguruan tinggi yang dari fakultas pertanian itu selalu terjun ke dunia pertanian. Dia banyak yang bekerja di luar sektor pertanian. Ini tantangan tersendiri. Karena apa? Karena mereka mungkin lebih tertarik ya dengan dunia yang lain. Itu di luar pertanian masih seperti itu. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana agar pertanian menarik bagi mereka. Ya, ini makanya ada program-program khusus ya dalam rangka untuk regenerasi petani ini agar mereka itu tertarik di bidang pertanian, antara dengan pemberian beasiswa berupa wirausaha bidang pertanian. Itu programnya disebut dengan PWMP, Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Kemudian kegiatan pendampingan, kemudian kegiatan pelatihan penyuluhan yang
dalam hal ini juga dalam rangka menumbuhkan agar para siswa ini belum disadari. Dan secara langsung ini mau diciptakan dari luar agar anak-anak muda kita itu asik dari akhirnya, dia lupa dengan apa yang dibutuhkan negeri ini, bangsa ini, yang terutama menyebutkan pangan, sehingga mereka asik, sehingga kita akan selalu tergantung pada impor terus, bahan-bahan impor terus, karena anak-anak mudanya tidak tertarik di situ. Ini harus ada. Mungkin teknologinya Pak, mungkin yang baru Pak, masih kurang. Ya, teknologi sebenarnya sudah banyak dihasilkan. Tapi permasalahannya petani kita itu pendidikannya rendah, ya, hanya SD 75%, sehingga mereka tidak menerima inovasi teknologi baru itu, dia sulit mengadopsi karena rendahnya tingkat pendidikan. Maka dari itu kita berharap perusahaan sekolah STPP perguruan tinggi mitra ini betul-betul nanti mau untuk bidang petani. Pak Ubay. Ya, paham. Alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur karena bisa meraih nilai tertinggi UN di SMKPP Negeri Banjarbaru. Pertama, rasanya sangat puas karena hasil kerja keras saya terbayarkan, dan hasil kejujuran dari saya juga bangga karena nilai ujian tersebut juga adalah hasil kerja keras seluruh siswa atas kejujuran dan kerjasamanya. Karena itu nilai tersebut sangat membuat saya bangga dan merasa bahagia. Tertinggi kemarin ya? Iya, tertinggi. Berapa nilainya kemarin? Kalau keseluruhan 327. Kalau rata-rata Kalau UN-nya? rata-ratanya 81,70. Nah, mau meneruskan kemana ini nanti? insya Allah saya ikut ujian SBMPTN, IPB, dan nanti agribisnis tanaman perkebunan. Kemarin berapa nilainya? Untuk keseluruhan nilainya 260,1. Kalau rata-rata UN-nya gimana? Rata-rata. Oh iya, pokoknya UN-nya berapa ya? Alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali karena dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Perkebunan Banjarbaru. Meraih nilai berapa kemarin totalnya? Total untuk keseluruhan 260,1. Mungkin akan meneruskan kemana ini? Jadi rencana saya setelah lulus dari SMK PP Negeri Banjarbaru ini, saya telah mendapat undangan untuk melanjutkan sekolah di STPP Magelang, jurusan peternakan. Selama duduk di bangku sekolah ini, apa yang bisa didapat dari mungkin pertanian kan cukup luas sekarang wilayah pertanian di Indonesia. Ya, dengan ilmu yang didapat bagaimana nantinya? Dengan ilmu yang didapat, sebelumnya selama saya bersekolah di SMK PP Negeri Banjarbaru ini, saya sangat banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang dulu sebelum masuk ke sini saya belum ketahui, dan setelah masuk di sini saya banyak mendapatkan ilmu tersebut, seperti bagaimana caranya untuk merawat dalam perkebunan kelapa sawit, memelihara, dan seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi pada tahun ini kami melepas siswa sejumlah 109 orang, terdiri dari 2 program studi Pak. Yang pertama untuk agribis tanaman pangan dan hortikultura itu sejumlah 51 orang. Yang kedua program studi agribisnis perkebunan ada 58 orang. Jadi jumlah 109 orang. Dan harapan kami ke depan dari 109 orang ini terbagi menjadi 3 bagian Pak. Jadi ada yang bekerja, harapan kami itu ya bagi mereka yang keinginannya untuk bekerja ya silahkan bekerja baik di perkebunan maupun di perusahaan-perusahaan lainnya, tentu yang bergerak di bidang pertanian. Perlu juga kami sampaikan dari 109 orang ini, dari perkebunan ini sudah banyak Pak, kurang lebih sudah ada 30 orang yang direkrut oleh perkebunan. Ada beberapa perkebunan yang minta ke kita,
Kemudian sebagian ada yang sudah masuk perguruan tinggi negeri ya. Unlam saja kami dapat undangan 5 orang masuk. Kemudian dari STTP juga Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian yang ada di Bogor, Magelang dan Malang, kami sudah banyak permintaan gitu kan Pak. Jadi itu ya, ada yang pertama bekerja, yang kedua melanjutkan, yang ketiga kami berharap ada yang berwirausaha Pak. Itu. Kemudian kiprahnya selama ini Pak, para alumni mungkin sudah mencapai sekian Pak ya. Ya. Kiprahnya, andilnya dalam pembangunan bagaimana Pak? Khususnya di bidang pertanian di Kalimantan Selatan. Nah, itu tadi Pak. Jadi bagi mereka ada yang melalui pendidikan, sudah lulus, ya, mereka bekerja juga di bidang pertanian. Kemudian ada yang langsung bekerja. Nah, yang langsung bekerja ya banyak juga di perkebunan, tapi mereka yang saya tahu saat ini ada tingkat mandor, asisten kebun gitu ya, di perkebunan sawit. Nah, hanya memang ada satu yang wirausaha dari sekian banyak, kami baru sedikit sekali yang sudah berhasil melakukan wirausaha mandiri itu Pak. Jadi barangkali di wirausaha inilah kami agak berat untuk menciptakan calon-calon wirausaha ini.